Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya di sini Rizal Ghani Kaharudin. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa untuk saya dan tim penulis. Kebetulan artikel kami ditulis oleh 3 orang, saya sendiri Rizal Ghani Kaharudin. Yang kedua adalah Krisna, yaitu pustakawan di Universitas Surabaya, dan Ibu Nurman Harumianti, pustakawan di Universitas Erlangga. Yang terhormat Dewan Penilai, yang saya hormati peserta Bapak Ibu Nurwan dan pemakalah rekan-rekan saya saat ini. Di sini saya izin mempresentasikan karya kami yang berjudul Upaya Perpustakaan Perguruan Tinggi terhadap Proteksi Integritas Akademik pada Era Artificial Intelligence. Next. Oke. Sebelumnya kita sudah tahu ya Bapak dan Ibu, bahwasanya AI itu bukan hal yang barusan saja lahir, tetapi dari tahun 1950 adanya speech recognition hingga saat ini akhirnya AI semakin meningkat ketika kita dipaksa hidup di era pandemi. Di mana AI harus masuk ke ranah akademis, yaitu untuk mencari informasi. Kemudian akhirnya informasi yang ditemukan oleh mahasiswa sendiri juga semakin tajam, dan ini sebagai pemantik mahasiswa dan lain sebagainya. Kemudian kenapa saya meneliti ini, yaitu saya melihat banyak generasi Gen Z dan yang sebelumnya juga sudah dipaparkan bahwasanya Gen Z ini sangat melek terhadap teknologi. Tetapi apakah penerapannya sudah tepat? Nah, ini perlu bagi rekan-rekan pustakawan sekalian, baik di sekolah maupun perguruan tinggi, kita harus ada hal yang memang kita sampaikan, yaitu mengenai etika hukum penggunaan informasi. Kemudian ini tujuannya apa? Supaya ketika mahasiswa itu di perkuliahan mungkin mengalami banyak kegiatan, akhirnya dia terjepit waktu harus menyelesaikan tugas. Nah, disinilah adanya mungkin kecurangan atau karena waktu yang mepet, akhirnya tugas-tugas itu terselesaikan. Mereka semakin banyak memanfaatkan AI, tapi mereka lupa ada hal-hal yang harus mereka ketahui. Kemudian oleh karena itu saya dari Pustakawan Indonesia melirik program-program literasi, salah duanya yaitu dari Ubaya dan Unair. Ada namanya Library Coaching Series dan Library Class, di mana keduanya ini adalah program yang ditujukan untuk memberikan literasi informasi kepada mahasiswa. Next. Oh, sorry. Nah, acuan saya yaitu Information Literacy Skills by Philips, di mana ada 8 elemen, Bapak dan Ibu. Elemen ini kalau saya analisis 1 sampai 3 memang ini masih bisa kita adaptasi dengan AI, tetapi ada poin yang memang kita benar-benar harus tekankan, yaitu ada di poin 4 sampai poin 8, di mana inilah tugas kita semua pustakawan atau yang terlibat. Kita harus bisa memberikan bagaimana mengevaluasi, bagaimana kita mengeksploitasi hasil, menganalisisnya, bagaimana penggunaan etika dan tanggung jawabnya, dan bagaimana mengkomunikasikan hasilnya dan mengkategorikan hasil-hasil tersebut sesuai dengan konteksnya, seperti itu. Kemudian ada juga dari Mind Concern Scholar, bahwasanya kalau bicara chatbot sendiri sini ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu reliability and accuracy, bagaimana akurasi dan reliabilitasnya, kemudian fairness
yaitu kewajaran atau keadilan penilaiannya, memastikan keasliannya, dan ethical issue atau permasalahan-permasalahan etik yang ada. Kemudian penelitian kami menggunakan kualitatif studi kasus di 2 universitas tadi. Kemudian pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dianalisis menggunakan tematik analisis yang hasilnya dideskripsikan menjadi sebuah konsep literasi informasi di era artificial intelligence. Oke, apa hasilnya Bapak? Apa hasilnya Bapak dan Ibu? Hasilnya adalah yang pertama, pustakawan harus bisa berkolaborasi. Kolaborasi dengan dosen, kolaborasi dengan para ahli. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa bersatu membentuk goals yang disesuaikan dengan integritas akademik. Kemudian yang kedua adalah konservasi pelanggaran. Konsep pelanggaran ini adalah kita harus memetakan bagaimana sih hal-hal yang bisa memicu mahasiswa itu kesulitan atau membuat kesalahan dalam penulisan ilmiah. Nah, kemudian kolaborasi itu adalah penulisan ilmiah yang inklusif. Inklusif ini sendiri gimana? Inklusif ini adalah yang tadi saya bilang, adanya keterlibatan semua pihak di universitas atau sekolah untuk bersama-sama mengkolaborasikan layanan dengan sistem pembelajaran. Contohnya misalkan seperti di Unair, Di Unair itu awalnya muncul literasi yaitu layanan pengenalan mahasiswa baru gitu ya, layanan pengenalan untuk perpustakaan, kemudian berkembang akhirnya mereka membuat program yang namanya online research management, yaitu bagaimana memanajemen penelitian untuk mahasiswanya. Ini juga bagian dari literasi informasi. Yang kedua, dari Ubaya atau Universitas Surabaya, di mana Ubaya ini sendiri library coaching series ini adalah pengembangan dari literasi informasi yang sudah ada sebelumnya, namanya Infolet. Jadi memang di Ubaya ini sendiri ketika dilihat di laman websitenya library coaching series, Ubaya juga menekankan bahwa penggunaan informasi yang legal dan etik, artinya sudah ada concern ke sana. Nah, inilah yang perlu kita gaungkan untuk saat ini. Kemudian selanjutnya di kolaborasi ada keadilan dalam penelitian ilmiah. Keadilan ini apa? Keadilan ini adalah kita mencek plagiarism check. Cek ini bisa kita menggunakan platform-platform pengecekan yang mungkin dilanggar atau platform-platform lain yang memang digunakan dan kredibilitasnya cukup baik. Kemudian keadilan sendiri juga memastikan tidak adanya fabrikasi, falsifikasi dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian konservasi pelanggaran, potensi masalah artificial intelligence. Nah, di sini biasanya kan mengenai potensi itu bisa dilihat misalkan mahasiswa kesulitan dalam menata bahasanya atau mahasiswa kesulitan dalam pengoperasian. Nah, di sini akhirnya pustakawan harus bisa memetakan potensi masalah apa yang muncul di mahasiswa terkait artificial intelligence. Kemudian konservasi selanjutnya adalah pengelolaan ide kreatif. Pengelolaan ide kreatif ini kita membentuk mahasiswa atau melatih mahasiswa untuk memanfaatkan informasi yang diolah terlebih dahulu oleh kognitifnya. Jadi kita latih, misalkan kita buatkan sebuah kelas, kemudian di situ kita memberikan kasus-kasus atau praktek-praktek yang membuat mahasiswa itu menulis. Coba tuliskan ide kalian mengenai hal ini, atau kita mencontohkan informasi dari AI dan mahasiswa itu diarahkan untuk praktik menumbuhkan kreatif. Oke, selanjutnya. Nah, ini konsep tadi yang temuan yang saya rangkum dari hasil tadi.
saya membuat konsep bagaimana library class yang bisa disesuaikan dengan AI, yaitu adanya library class, yaitu adanya universitas dan perpustakaan ini saling bersinggungan, yaitu bersinggungan dengan adalah kolaboratif dan conservation. Kolaboratif ini adalah inclusiveness yang dimana melibatkan semua pihak di perguruan tinggi tanpa terkecuali, entah itu dalam pemegang atau dosen dan lain sebagainya. Misalkan bisa layanan informasi ini dibagi, misalkan semester 1 ini dikasih mengenai etika dulu, ketika itu berlanjut ke semester 2, semester 3, ini juga bisa menjadi mata kuliah yang kita bisa sesuaikan semesternya, etika, terus Mendeley dan lain sebagainya, sehingga mereka sudah terbiasa ketika di akhir perkuliahan. Kemudian keadilan ini menanamkan rasa tanggung jawab. Jadi ini memastikan biases, validity, dan bagaimana mahasiswa bisa menyambungkan antara teks dan konteks sosial yang mereka tuliskan. Ini kita pustakawan bisa membantunya, seperti yang tadi dikatakan oleh pemakalan sebelumnya, bahwa ya AI itu tools, tetapi ada bagian-bagian yang memang harus dan mesti kita berikan yang dasarnya, seperti kesehatan tadi. Kesehatan kalau kedokteran ya harusnya masih menggunakan dokter, jangan sepenuhnya teknologi, banyak itu. Atau kalau kita singgungan dengan konteks teori, kita bisa menggunakan teori Society 5.0, di mana di situ Society 5.0 adalah human center. Jadi human yang mengontrol mesinnya, bukan yang mesin merekomendasikan dan human memakai. Jadi kita harus bisa memilah dan lain sebagainya. Kemudian conservation, potensi permasalahan, tanggap terhadap potensi. Nah, kita harus bisa sejak dini ya. Itu tadi kita masuk ke ranah mata kuliah atau kelas-kelas, kita akhirnya bisa memetakan mereka, karena kalau tingkat universitas ini kan dari berbagai penjuru ya, di mana mereka memiliki kemampuan dan kompetensi yang berbeda dalam penggunaan informasi dan lain sebagainya. Jadi kita bisa memetakan dengan bagian-bagian, kita harus bisa memberikan hal itu. Kemudian selanjutnya adalah manajemen ide kreatif. Nah, manajemen ide kreatif ini kita bisa meningkatkan inquiry, yaitu dengan mengidentifikasi, mengeksplorasi dan manajemen informasi bagaimana. Nah, kita tekankan di situ. Jadi AI menggunakan misalkan Rabbit atau Sciencebase dan platform AI lainnya, kita utamakan itu sebagai tool saja, tetapi pustakawan membantu menerjemahkan hasilnya untuk digunakan yang sesuai dengan konteks penelitian mahasiswa. Kemudian mengenai ide create idea. Jadi di mana kita tadi mahasiswa ini novelty-nya di mana sih? Jadi dari segi tata bahasa kan kita bisa mengetahui bahasa yang memang dibuat oleh mahasiswa dan bahasa yang memang mahasiswa hanya kopas dari hasil artificial intelligence. Kemudian yang terakhir adalah referensi pemikiran, yaitu aspek kognitifnya. Nah, untuk menghadapi AI, terutama di integritas akademik, kita harus mengutamakan pemikiran kognitifnya. Jadi creative thinkingnya kita harus perkuat supaya kita tidak tergantung, seperti kata yang dikatakan tadi, kita tidak boleh tergantung dengan AI, tetapi AI yang bisa digenggam kita, bukan kita yang digenggam oleh AI. Selanjutnya, kesimpulan bahwa secara keseluruhan peneliti memberi kesimpulan bahwa upaya kolaborasi dan konservasi
mengikuti arah teknologi. Kita harus teknologi sekarang AI sekarang di sini udah ke arah data, analisis dan lain sebagainya. Tetapi kita juga harus bisa melihat AI selanjutnya perkembangannya seperti apa. Kemudian edukasi ini harus seimbang antara kita memberikan edukasi praktik dalam penggunaannya, dan kita harus bisa edukasi penanaman prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh mahasiswa dalam penggunaan informasi yang diperoleh dari AI. Nah, inilah prinsip inilah yang menjadi pondasi nanti pemanfaatan AI akan bisa menjadi lebih bijak. Bisa slide saja sebelumnya yang terakhir. Yang terakhir. Oke, sekian penelitian yang dapat kami berikan dan sekian yang dapat saya sampaikan. Saya di sini pemateri dan penulis, kami menulis bertiga. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.